Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deva Pratama Kurniawan di Studio Rubar 13 dengan suasana outdoor. Ya. Jadi kali ini saya akan membahas sebuah film yang baru-baru saja keluar, yaitu Do You See What I See? First Love. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kalian lihat videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa kalau ada kesalahan dari video ini atau mungkin kalian pengen mengkritik video ini, jangan lupa komen lah. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya, topiknya. Jadi film tersebut itu menceritakan seorang perempuan yang bernama Mawar, dan dia itu di awal pertama film tersebut dia itu ulang tahun, dan teman-temannya itu kayak ya, dan teman-temannya sih, dianya sendiri itu kayak pengen pacaran. Nah, suatu ketika dia udah merayakan ulang tahun, dia itu pergi ke kuburan untuk kata teman-temannya itu setiap setahun sekali, setiap dia ulang tahun, dia itu pergi ke makam kedua orang tuanya. Nah, pada saat itu dia itu minta ke kedua orang tuanya itu direstui agar dia pacaran gitu. Nggak tahu sih. Nah, jadi pada inti ceritanya itu si Mawar ini berpacaran dengan seorang atau dengan makhluk halus. Nah, tapi si Mawar ini melihat sesosok itu seperti manusia biasa. Tapi bagi teman-teman Mawar nih, dia itu melihatnya itu sebagai pocong. Nah, yang bikin saya bertanya-tanya tuh, kenapa si Mawar ini bisa melihat sesosok itu sebagai manusia, melainkan bukan sebagai sesosok pocong itu. Padahal teman-temannya itu melihat sesosok itu pocong sebelum dinampakin aslinya lah. Jadi menurut Mas Dedi gimana? Menurutku menurutku tiba-tiba menurutku langsung ditembak ini. Kan. Jadi kalau menurutku ini nyambung sama episode yang sebelumnya ya kita. Iya. Pocong kan, kita bahas pocong kemarin. Kenapa kok mesti selalu dikaitkan sama pocong ya kita Iya. ini, Ren? Atau jangan-jangan sejodoh? Ya emang sih. Kan pada akhirnya kita akan menjadi. Ya memang sih. Karena ada yang bilang kalau misalkan pocong itu kayak pengingat buat kita akan besok kalau kita mati atau meninggal. Ya kemarin tuh bahas pocong apa ya? Pocongnya variasi itu iya, kan, bervariasi, berbagai versi. kok bervariasi. Ya memang sih pocong itu ternyata punya variasi ternyata. Iya. Ini kalau apa namanya pendapatku, setelah aku juga selain nonton filmnya sama aku lihat podcast. Punyanya Om Hao, obrolan santai, mungkin bisa dilihat nantinya di podcast obrolan santai. Itu kalau menurut Om Hao itu ya mungkin bisa tak iyani ya, atau tak iyakan kalau misalkan memang ini lebih ngarahnya ke ya ibaratnya dua orang laki-laki dan perempuan itu kayak apa namanya suka sama suka kayak gitu. Terus apa namanya memang pacaran 2 dimensi. Jadi ya lebih dimensinya itu lebih ke kayak dimensi jin. Walah, tak kira manusia ambek anime. Nah, enggak. Tidak dong. Jin sama
manusia kayak gitu. Dinamik manusia. Nah, oke. terus kan tadi tanya juga kenapa kok bisa yang mawar itu ditampain kayak pocongnya itu seolah-olah kayak Manusia. dan teman-teman yang lain kayak Pocong. yang dilihatnya pocong kayak gitu ya. Ya, itu karena si jinnya ini atau si pocongnya ini itu hanya menampakkan ke mawarnya aja kayak gitu. Jadi memang nggak tahu sosoknya gantengnya seperti apa kan kita nggak tahu ya. Terus kalau kalau ke teman-teman yang lain itu memang menampakkan jahat kan mungkin pas kemarin lihat sendiri kan ya yang Iya. di di film itu kan kenapa kok yang teman-temannya kayak Apa? ditampakin pocong semuanya lah. Iya. Itu kalau ini pendapatnya Om Hao itu karena ada seperti indikasi nantinya mereka berdua ini bakal dipisahkan. Nah, kan yang di film kan kayak memang mau dipisahkan toh. Nah, itu kayak gitu. Memang ya ini sih sudah menyalahi kodrat ya. Kan harusnya kan kita suka sama suka itu harusnya sesama manusia beda alam kayak gitu. Nah, itu kan sudah nyalahi kodrat makanya. Dan itu kan tidak benar diajak manapun kayaknya gitu nggak ada soalnya. Beda agama. Ya apalagi beda agama kayak gitu. Nah, indikasinya memang mau dipisahkan makanya menampakkan sosok yang jahat atau sosok aslinya sebenarnya nggak jahat sih kalau ini sih hanya menampakkan eksistensi. Jadi emang sosoknya emang benar itu ya nggak salah kan kalau misalkan itu kalau mungkin seolah-olah kayak nakutin itu ya karena mungkin tidak ingin dipisahkan itu tadi makanya ditakut-takuti kan mereka buktinya di akhir ending bundir ya kan bundir dan tetap tetap si mawarnya cinta iya mungkin karena bagi dia seolah-olah nyata sekali dan si sosok ini tuh mungkin untuk dia tuh kayak sangat pengertian kayak gitu seolah-olah kayak kita jatuh cinta sama pasangan kita kayak gitu kan selalu pengertian bla bla bla. Si mawar itu melihatnya tuh kayak perfect sempurna kayak gitu Makanya dijuduli First Love. first love dan itu memang benar Cinta pertamanya. cinta Pertama mawar. cinta pertamanya mawar kan kita nggak tahu cinta pertamanya orang-orang tuh kayak gimana kan ya bagi si mawar ini itu kayak kayak bener-bener ya gimana sih orang first love itu berbunga-bunga hormon itu kan lagi naik-naiknya kayak gitu ya sama seperti kita lah. Berarti bener cinta membunuhmu. Aduh demasif dong. Seakan-akan dunia milik berdua. Asik. Iku berdua ta. Lah didelok kan dhewean. Waduh. Ayo sih lek bahas tentang manusia ambek dimensi lain iki bercinta. Iya. Sing tak wedeni, sing tak takutkan sing nang film iku momen ketika si Faye dikejar. Oh iya. Cek. Merindingnya itu nggak ditampakin ya tapi Nggak. cuman diliatin tanah ya. jejaknya tanah kayak ya, gitu ya. Iya. Benar sih memang. Merindingnya itu. Iya sih, apalagi pas sutradaranya ngasihnya kayak kameranya di kayak first person Iya, gitu loh first maksudnya, person. kamera first person gitu. Kata kita ada di situ. Oh. Terus di ending cerita itu kan bukan ending cerita sih. Ya, ending nggak salah. Yang si mawar kecil Oh iya, kenapa? mungkin aku kayak dua gambaran bahwa si mawar ini mungkin bisa jadi kan bapaknya itu bilang kan awalnya itu mawar ngelihat si iki mayit itu Ya, kan ketakutan kan pas dia ngintip kan. mm, Nah, bapaknya ini tahu kalau mawar tuh masuk. Nah, pas masuk, si bapaknya ini bilang, gak apa-apa, Dok. Itu namanya Mas Restu. Dan akhirnya si mawar kecil ini kayak ngelihat pocong itu jadi nggak takut. Jadi maksudnya kayak habis ditenangin sama bapaknya langsung kayak nggak apa-apa gitu ya. Mungkin si mawar ini punya gejala penyakit.
Hah? Apa ya? Kayak gak sinkron sih apa ya? Jadi dia memikirkan apa yang disebut sama yang dia tidak tahu terus dikasih tahu sama contohnya atau siapa gitu pertama kali dia tahu akhirnya dia menganggap itu ya itu yang pertama kali dia Biasa. iya Bisa jadi ya. Makanya tadi kita nggak tahu first love-nya orang itu kapan ya. Ya mungkin pas waktu masih kecil itu sudah apa namanya sudah ada atau kan dia juga sama orang tuanya deket banget kan soalnya. Terutama sama bapaknya kan. Itu mungkin sudah tersugesti atau tertanam kalau misalkan dengan hal-hal yang kayak gitu tuh wis biasa kayak gitu. Jadi sebenarnya bagi dia wajar. Karena kan kalau teman-teman yang lain kan tidak pernah berkecimpung dengan dunia seperti itu soalnya. Ya seperti sebagaimana mestinya orang kan. Kalau pendapatku dari awal sih yang ini apa tidak pernah dibuka lengkapannya karena kan tali terbukti yang awal film ya, iya itu tidak terbuka. Habis itu dibuka aku kok agak lupa malah. ditempeli kertas gak sih? Iya ditempel di kertas tapi maksudku pas itu tuh aku agak lupa padahal barusan nonton ya. Malu. Talinya tuh malah ditengin atau malah dibuka ya? Dibuka kalau nggak salah ya. Dibuka ya, aku lupa soalnya. Kalau salah koreksi lah. Iya. Boleh komen, boleh koreksi. Itu kan kalau nggak dibuka kan berarti emang sengaja dibuat kayak gitu soalnya. Dan bapaknya sudah niat memang untuk Pesugihan gitu. kayak gitu. Untuk pesugihan atau untuk berhala lah itu bisa dibilang ya. Kayak gitu. Karena memang si cewek yang temennya Mawar dan P itu siapa yang dukun itu yang Cenayang itu. Si Lin. Nah, itu kan sudah bilang kalau misalkan ini tuh pesugihan dan bakal sampai 1000 tahun. bukan dihantu ya apa lebih tepat diturun Iya. temurun Turun sampai 1000 tahun kayak gitu. Berarti kan anak-anaknya pasti kena walaupun anak-anaknya atau cucu-cucunya nggak minta. Itu sudah ada penjelasannya. Mungkin referensi bakal banyak. Kalian baca-baca kalau jangan pernah berkutat dengan dunia hitam atau dunia santet-santet kayak gitu karena nggak main-main ngelupnya itu bisa turun temurun. Walaupun ini katanya Om Hawa itu misalkan ini Mbah Buyut kan ada anak terus ada anak baru cucu kan itu. Nah, misalkan apa namanya cucunya ini nggak melakukan tapi tetap kena. Apalagi cucunya melakukan hal yang sama kakeknya bakal 2 kali ya 2 kali lipat atau sudah 2000 tahun berarti 2 kali kerja. Iya dampaknya itu nggak main-main memang. Tapi film itu beneran kisah nyata atau enggak sih? Ini kan memang kalau dari podcast ini tuh berdasarkan cerita-cerita dari teman-teman kayak gitu. Apalagi juga settingan tahun lama ya berarti kan diceritainnya bisa jadi benar karena ya apa namanya awal mula kenapa sampai bisa jadi film itu karena di podcast itu ada kayak episode 1, 2, 3 terus nyambung kayak gitu loh. Itu terus kayak dijadikan satu ya udah ketemu. Awalnya ya adiknya yang namanya Melati itu mungkin tidak akan tampil di film atau dihadirkan di film kalau di cerita podcast ini tuh nggak ini apa namanya nggak ada, dia nggak muncul karena si adiknya itu kayak konfirmasi ke yang namanya temannya Mawar ini si V. Jadi konfirmasi dulu kan takutnya kayak mengada-ngada gitu loh, ini adiknya Mawar benar atau enggak gitu dan ternyata dikonfirmasi iya kayak gitu. Makanya iklan. Jadi makanya adiknya Mawar itu dihadirkan di film juga. Melati asli. Melati. Oh, sing jadi Melati itu beneran Melati.
yang kalau di film kan hanya pemeran maksudnya. Ya kalau namanya, tapi kalau nggak salah namanya juga bukan melati deh, kayak disamarkan juga namanya. Yang di apa si siapa Mister Popo bilang gitu. Oh. Keren sih. Tenan, keren. Filmnya bener-bener. Ya Rating biro, Mas. ya apa kalau diomongin kisah nyata ini sih kisah nyata kan, karena ini kan cerita dari orang kan. Iya. Rating film Iya, rating. 9 kayaknya. Soalnya atau bisa jadi kurang ya. Aku agak ini sih, agak nggak suka kayak ada ininya. Skip, Skip yang mana ya? ada skip-skipnya gitu. Kok tahu-tahu kayak gitu loh. Oh. Kan kita sebagai penonton kan harus mikir gitu loh. Ini Hmm. tahu-tahu kok gini, tahu-tahu kok Hmm. gini, nggak dikeliatin. Kayak contoh yang dapat kotak, Iya, tiba-tiba si Mama pulang dari kuburan, senyum-senyum ternyata dia sudah dapat Dapat kotak. kotak. Kan nggak diliatin dapat kotaknya kayak gitu loh. Terus apa lagi itu? terus yang apa ya? Banyak kok ya, sing di skip itu. Ada kayak tiba-tiba Tiba-tiba. waktu kuburan nawar endingnya itu. Oh, kalau itu kan mungkin kita mikirnya emang karena sudah diculik, maksudnya masih bisa mikir diculik, tapi kan nggak ada adegan yang memperlihatkan kok tahu-tahu kayak gitu loh, atau tiba-tiba bisa gini kayak gitu, nggak ada. Biasanya kan adegan itu kan bisa jadi kayak ada flashbacknya sedikit-dikit, walaupun ditontonin sedikit beberapa detik, tapi kan kita tahu, Bisa tapi mikir, kan ya. tapi ini enggak, itu kok bisa kok gini, kok tahu-tahu kayak gitu, maksudnya apa kayak gitu-gitu. Itu banyak saya sepanjang film tuh kita, kalau aku pribadi dibikin mikir kayak gitu loh. Dibikin mikir sendiri. Iya, disuruh mikir kayaknya. Atau emang sengaja dibikin di skip atau gimana, kurang paham. Tapi kalau ininya sih kerasa semua sih, jump scare oke. Ya jump scare sih. Jump scare oke. Jump scare yang Sing awal-awal itu. yang di luar Nurul. Jump scare itu gak ketebak pokoknya. Mana sing awal-awal itu. Jump scare kan takutnya kan pas kan kalau film horor kan kamera kadang gini, Heeh. gini lagi, gini lagi, entah itu ke 3 kali, 4 kali, 5 kali, tahu-tahu kan der kayak gitu. Tapi kan ternyata yang di derkannya itu atau yang di jump scare kan itu bukan yang kita pikirkan, malah apa kemarin itu. Jump iki. Jadi kamera iki muter gini. Gak ngene-ngene. Muter. Malah ada kemarin ini apa? Anjing hitam kan. Iya, iku anjing. Anjing hitam. Emang anjing hitam ya. Iya, anjingnya Anjing bener. hitam. Anjingnya jump scare banget itu. Heeh. Orang-orang ada anjing gitu. Sama ini apa namanya? Sekelebat. Sekelebat. Kayak Oh, poci gitu. enggak, ya sekelebat bayangan hitam yang tahu-tahu ternyata Mawar ada di tangga naik ke atas. Kan si temennya Oh, pengen nyari iya, toh, iya, di lorong. Tahu-tahu kan itu apa? Itu kan bikin kaget banget, itu bener-bener yang enggak expect gitu loh. Ternyata bakal di jump scare kayak gitu, maksudnya bener-bener ngena ini. Wah, ini pasti bakalan jump scare, ini pasti. Ini termasuk skenario. Jadi lek ana suara-suara itu termasuk skenario. Black Gadis. Suara motor, suara AC. Iya, outdoor itu pasti banyak skenario. Itu sudah ditulis dalam skenario kita. Dalam skrip cerita itu udah ditulis. Ngomong-ngomong suaramu itu kayak motor lewat. Nah, mungkin karena kita kebanyakan suara-suara ini, suara-suara dari alam lain. Jadi, kalau kalian merasa suka dengan video ini tentang membahas film atau membahas horor-horor, atau mungkin kita pengen bahas konspirasi juga nih, tapi mungkin karena belum ada yang mau dibahas, Ya. jadi kita bahas horor-horor dulu aja. Boleh apa Boleh namanya? Komen atau saran, bahas-bahas yang apa dulu dari Kita kan masih teman-teman. bahas horor, Ah. mistis. Kali ini baru bahas film. Mungkin konspirasi mungkin ya maulah. Jadi kalau kalian pengen banget kita bahas apa gitu, bisa komen. Nah, kalau gitu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu episode selanjutnya.